Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lespa Devina dengan NIM PO712512100055. Saya dari Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 2 dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Video saya kali ini akan melakukan penyuluhan dengan materi gigi berlubang atau karies. Sasaran saya adalah anak kelas 1 SMP dengan menggunakan metode bahasa Inggris. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja tonton videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Good morning. Ya, perkenalkan, nama kakak Lespa Devina, biasa dipanggil kakak Lespa. Kakak di sini ingin melakukan penyuluhan dengan materi gigi berlubang atau karies. Kakak dari jurusan Kesehatan Gigi, program studi terapi gigi tingkat 2 dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, langsung aja kakak akan menyampaikan materi dengan judul gigi berlubang atau karies. Gigi berlubang atau karies. Dengan dosen pengampu Bapak Mulyadi SST MTRKes yang disusun oleh saya sendiri. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu dental karies atau karies, ada baiknya kita mengenal susunan atau struktur atau lapisan dari gigi. Pada gigi memiliki dua bagian, yaitu bagian yang terlihat di dalam mulut kita itu dinamakan mahkota or crown atau crown. Dan yang terbenam di dalam gusi itu dinamakan akar atau root. Gigi memiliki 3 lapisan terluar, yaitu yang pertama ada lapisan enamel atau email, yaitu lapisan terluar dari gigi. Yang kedua ada dentin, lapisan kedua dari gigi. Yang ketiga ada pulpa atau syaraf gigi, lapisan ketiga terluar dari gigi. Baiklah, itu tadi struktur atau lapisan gigi. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih itu karies. Karies or cavities is a disease caused by damage to the enamel layer that can extend to the nerves of the teeth caused by bacterial activity in the mouth. Nah, jadi di sini maksudnya karies atau gigi berlubang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan email yang meluas sampai ke dentin atau ke bagian syaraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri yang ada di dalam mulut. Process of cavities. Faktor yang menyebabkan terjadinya karies ini adalah ada 4 faktor. Yang pertama ada gigi atau teeth, yang kedua mikroorganisme atau bakteri atau bakterial, yang ketiga ada substrat atau sisa makanan atau food debris, yang keempat ada waktu atau time. Nah, gimana sih 4 faktor ini bisa menjadi gigi berlubang atau karies? Baiklah, kita akan menjelaskannya dulu. Nah, jadi the first factor is the character of the teeth. The second is microorganism, namely germs in the mouth. The third is the substrate, or also known as food debris, left on the tooth surface. The last factor is time. The process of caries occurs does not last a short time. The last of factor is time. The process of caries occurs does not last a short time. Nah, jadi maksudnya di sini faktor yang pertama itu gigi. Ya tentu jika tidak ada gigi maka tidak akan terjadinya karies atau gigi berlubang. Gigi aja nggak punya, apalagi mau berlubang gitu. Nah, yang kedua itu ada mikroorganisme atau bakteri. Kok bisa di mulut kita ada bakteri? Ya jelas, di tubuh, jangankan di mulut, di tubuh kita aja sudah pasti ada bakteri atau kuman. Nah, bakteri atau kuman itu di dalam mulut berasal dari mana? Ya, dari saliva atau air liur. Nah, yang ketiga itu ada substrat atau sisa makanan atau food debris. Nah, sisa makanan yang kita makan akan dimakan oleh bakteri atau kuman tadi. Nah, sisa makanan yang dimakan kuman itu menjadi cairan asam.
Yang keempat ada waktu. Dari ketiga faktor ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau dilakukan secara berulang-ulang, maka terjadilah gigi berlubang karena di kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang. Okay, next, the course of cavities and the symptoms felt and how to care. Perjalanan karies ini dan gejala yang dirasakannya. Nah, yang pertama atau the first stage of dental caries is characterized by the appearance of yellowish white. This is due to the loss of calcium, can be treated with the application of fluoride and mineral presenate of saliva. Okay, next, at stage 2, determination of enamel atau penentuan enamel. At this stage, tooth enamel begins to break down or caries has reached enamel. Your teeth need to be clean and filed by your dentist. And usually the complaint or symptom felt by the teeth is sometimes pain. Nah, jadi pada tahap ini enamel gigi mulai rusak karena karies telah mencapai email atau enamel. Pada kondisi seperti ini, gigi kita itu perlu dibersihkan serta perlu melakukan penambalan oleh dokter gigi. Nah, pada kasus seperti ini atau kondisi gigi kita seperti ini, gejala yang dirasakan kadang terasa ngilu dan cara pengobatannya itu tadi gigi kita itu perlu dibersihkan serta gigi kita itu perlu ditambal karena kariesnya itu sudah mencapai email atau enamel, yaitu seperti yang kita tahu tadi. Enamel adalah lapisan terluar gigi. Nah, jadi kariesnya itu sudah mencapai ke lapisan terluar gigi. Oke, next. Ya, next, dentin decay atau dentin membusuk. Decay will develop beyond the enamel and begin to affect the dentin or the core of the teeth. This is where the pain will start to come in, but the dentin can still fix it with a filling. Nah, jadi pada tahap ketiga ini yaitu dentin membusuk. Nah, pembusukan dentin ini akan berkembang di luar enamel dan mulai mempengaruhi dentin atau inti gigi. Nah, maksudnya di sini karies tahap sebelumnya tadi itu yaitu karies email atau penentuan email. Nah, jika kondisi gigi yang seperti tadi itu seperti karies yang sudah mencapai email tadi, jika kita membiarkan atau tidak dilakukan pengobatan, maka kariesnya itu terus meluas sampai ke dentin ini. Nah, dentin ini dinamakan pembusukan dentin, sehingga dentinnya itu membusuk. Nah, disinilah rasa sakit ini akan mulai datang. Biasanya sakitnya ini seperti ngilu kalau makan dan minum makanan yang rasa sakit atau gejala yang dirasakan pada kondisi seperti ini, biasanya kondisi gigi terasa ngilu bila makan dan minum makanan yang dingin dan panas. Nah, untuk cara pengobatannya, pada kondisi gigi seperti ini, kita memerlukan atau masih bisa kita perbaiki dengan melakukan tambalan, yaitu pergi ke dokter gigi. Oke, next, the third stage, pulp infection, yaitu atau infeksi pulpa. When the pulp or nerves of a tooth becomes infected due to the presence of bacteria caused by decay, at this stage root canal therapy is often the preferred treatment. Nah, jadi di sini jika karies dentin tadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi terus kita biarkan atau kita tidak melakukan pengobatan pada kondisi karies seperti tadi, maka karies terus akan menyebar ke bagian syaraf gigi atau inti gigi, yaitu pulpa tadi. Nah, jika karies sudah mencapai pulpa, maka terjadilah infeksi di daerah pulpa kita atau di pulpa kita itu. Nah, infeksi ini disebabkan adanya pembusukan di pulpa atau di syaraf gigi. Nah, biasanya syaraf gigi yang infeksi itu menimbulkan gejala pada gigi. Gejala yang pertama itu perubahan warna pada gigi. Biasanya perubahan warna pada gigi itu gigi berwarna putih keabu-abuan, atau pada kondisi yang seperti ini
kita bisa menyelamatkan gigi kita. Kita masih bisa menyelamatkannya dengan melakukan kita melakukan perawatan saluran akar atau root canal terapi. Nah, pada perawatan ini bisa kita lakukan ke dokter gigi. The last stage, abscess formation atau pembentukan abses. By this late stage, the infection has reached the tip of the tooth root. As a result, the bone around the teeth can also become infected. At this stage, the pain will be very severe, as you may experience swelling in the cheek usually. Okay, the last stage of abscess formation atau pembentukan abses. By this late stage, the infection has reached the tip of the tooth root. As a result, the bone around the teeth can also become infected. At this stage, the pain will be very severe, as you may experience swelling in the cheek. Usually, you will be prescribed an antibiotic to fight the infection. However, if it is severe, root canal therapy or tooth extraction is the very fit treatment. Oke, pada tahap terakhir ini, jika infeksi pulpa tadi atau karies yang telah mencapai pulpa tadi, tetap saja kita biarkan. Jika mengalami keluhan atau merasakan rasa sakit, kita biarkan, kita tahan sampai giginya itu sudah tidak merasakan apa-apa, sudah mati, sudah rapuh giginya itu. Nah, maka tahap yang terakhir ini adalah pembentukan abses atau adanya abses di bagian inti dari gigi itu. Sebelumnya, abses itu adalah kantong yang berisi nanah pada bagian dasar gigi atau akar gigi paling ujung. Nah, abses ini diakibatkan karena tulang di sekitar gigi itu juga dapat terinfeksi, atau maksudnya tulang di sekitar gigi itu sudah mengalami infeksi karena tahap-tahap sebelumnya itu maksudnya tahap-tahap sebelumnya tadi itu makin lama kita biarkan, maka terjadi sampai ke tahap terakhir ini terjadinya abses, sehingga tulang yang di sekitar gigi itu juga ikut terinfeksi bakteri tadi. Nah, pada tahap ini rasa sakitnya itu makin parah karena ada kemungkinan mengalami pembengkakan di sekitar pipi. Nah, biasanya kondisi seperti ini kita diberi antibiotik dengan resep dokter, jelasnya dengan resep dokter, dan juga kita pada kondisi ini wajib mengkonsultasi pada dokter gigi gimana baiknya kondisi seperti ini yang akan dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, namun pada kondisi ini sudah semakin parah, terapi saluran akar tadi tidak bisa dilakukan, maka tahap terakhir yaitu pencabutan gigi. Nah, pada pencabutan ini hanya dokter gigi yang bisa melakukannya. Oke, terima kasih kepada adik-adik dan adik-adik semua yang ada di sini yang sudah mendengarkan materi kakak dari awal sampai akhir. Kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga materi kakak pada hari ini, pada pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, apabila ada kesalahan kakak mohon maaf, kepada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nah jadi tadi itu adalah penyuluhan saya dengan materi gigi berlubang atau karies gigi sudah selesai. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.